Nah, yang kedua adalah soal salah satu problem utama itu soal targeting. Kita tidak mengerti misalnya kenapa harus 82 juta orang yang harus menerima. Tuh, kenapa harus ada 1000 sekian yang harus dibentuk dalam beberapa waktu tertentu. Nah, akibat ngejar target itulah yang mengakibatkan munculnya SPPG yang jauh dari pengawasan itu tadi. Menurut Anda kenapa harus ada kejar target ya? Nah, itu yang saya sebut tadi. Ini persoalannya nggak berhenti di 3 orang ini. Kalau tadi Bung Guntur mengatakan ini ada peluang korupsi, ada juga mungkin dimensi politik di sini, yaitu mengejar kepuasan. Dimensi politik apa, Bang? Mengejar kepuasan yang tinggi dari jumlah orang yang menerima. Itu satu. Ingat loh ya, Pak Dadan ini menerima 2 bintang kehormatan dari Presiden. Apa alasan penerimaan bintang itu? Ini ada disebutkan di sini. Pertama adalah karena dianggap sukses melakukan akselerasi program strategis. Artinya sukses untuk membuat dapur-dapur SPPG sebanyak mungkin. Yang membuat Presiden kemudian terkesima lalu memberikan bintang kehormatan kepada Pak Dadan. Meskipun ujung-ujungnya mengakibatkan 3 orang ini kejadian seperti yang sekarang. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur gizi. Nah, itu yang kita sebutkan itu tadi. Di mana dalam peresmian serentak dilakukan itu sudah ada 1072 SPPG yang dibentuk oleh BGN gitu. Jadi ada persoalan di Presiden yang sangat terpesona pada angka. Makin banyak angka itu disodorkan kepada Presiden, itu seolah-olah kinerja anak buahnya itu makin bagus. Soal apakah angka itu memenuhi yang semestinya, nanti apakah kualitasnya dari angka itu bagus, nanti. Ingat ya, ketika masyarakat mengatakan ada sekian banyak orang yang sudah terpapar keracunan akibat memakan MBG gitu, Presiden mengecilkan maknanya, itu cuma 0,0 sekian persen gitu. Bang, jadi ada persoalan di tingkat kepemimpinan nasional yang menganggap tingkat kesuksesan itu bukan pada efektivitas, bukan pada efisiensi, bukan pada tepat gunanya, bukan tepat sasarannya, tapi jumlahnya besar-besaran. Semakin besar jumlah itu, semakin membuat mereka Presiden senang, dan dari tadi saya mau bilang bahwa kecepatan membuat SPPG tidak berbanding lurus dengan kontrol terhadap SPPG yang sudah ada. Kan dari tadi saya sudah bilang. Jadi sebetulnya kelalaian-kelalaian itulah yang harusnya diperbaiki. Mungkin karena kelalaiannya sudah hampir 2 tahun ya, 1 tahun 5 bulan lah. Itu yang dipertanyakan publik begitu. Dalam 1 tahun 5 bulan lebih. Kalau memang masalahnya Ilona, tidak semua SPPG buruk. Benar. Tidak semua SPPG buruk. Dan semua yang diterima oleh anak-anak di luar Jawa terutama, itu memang mereka sangat antusias sekali menerima. Hanya saja ya, tata kelolanya tidak dilakukan dengan baik. Dan tidak ada pengawasan. Kontrolnya nggak ada gitu ya. Yang kalau kami mengontrol kan terkait dengan kemitraan. Ya, kami sebagai mitra kerja dari BGN. Tapi kontrol di bawah itu tidak ada. Tahu nggak di dalam BGN itu sebenarnya ada inspektorat itu, tahu nggak? Nggak tahu. Nah ini. Ya memang kita. Nggak ada. Ya nggak tahu, memang nggak tahu. Sama seperti misalnya Mas Aiman tadi ya menggugat soal motor listrik, kami nggak tahu. Soal sepatu, soal kaos kaki, kami nggak ada yang tahu. Silakan cek ke Komisi 9. Makanya saya minta gini loh. Maksudnya DPR itu ini harus ada langkah yang betul-betul tegas dan keras dan sifatnya kayak Gus Romli tadi. Ya memang harus dibalik TSN juga gitu. Terstruktur sistemis dan masif untuk membenahi ini semua. Karena gini. Nggak bisa seakan-akan kemudian ada yang baik segala macam. Apa DPR yang harus dikerjakan? Karena gitu gini Mas Aiman, ya setiap kali RDP kita itu kan ada notulensi, ya kan? Ada kesimpulan rapat. Cek di Komisi 9, ada nggak kami di Komisi 9 berkomunikasi atau mengundang BGN untuk mereka memaparkan terkait dengan motor listrik, misalnya dengan kaos kaki, sepatu, TV dan lain-lain, nggak ada. Jelas kok. Kalau saya nggak mau juga Komisi 9 dikambing hitamkan. Itu jelas, cek saja. Ya, ada notulensinya, ada rekamannya, silahkan cek. BGN ini udah kayak negara saya selalu menyampaikan bahwa tata kelolanya dibenahi.
Kalau manfaat, saya bilang manfaatnya besar untuk anak-anak sekolah, ya. Tapi saya pribadi pernah menyampaikan bahwa saya lebih mengutamakan anak-anak seperti di Jepang, ya anak TK sampai anak SMP saja. Kalau anak SMA itu otaknya udah nggak bisa juga dirubah, gitu. Nah, untuk masalah penurunan stunting, ya ibu hamil penurunan stunting harusnya leading sektornya BKKBN bukan BGN, Baik. gitu loh.